Ini adalah salah satu contoh sistem di Aksana. Jadi yang pertama untuk domain sendiri, kalau teman-teman lihat di sini ada xip.aksana.co.id. Ini nanti bisa diganti dengan domain yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Misalkan berkahwedding.com, berkahwedding.co.id, itu nanti bisa diubah sesuai dengan brand atau nama wedding organizer-nya teman-teman semuanya. Kemudian untuk halaman tampilan depan sendiri, mulai dari logo, kemudian tema tampilan, warnanya, dan lain-lain itu nanti bisa disesuaikan dengan brand dan logo yang dimiliki oleh wedding organizer-nya teman-teman semuanya. Nah, di sini tidak akan ada label Aksana sama sekali ya teman-teman, sebagai informasi aja. Kalau dilihat sekilas untuk halaman depan, ini kita bisa menampilkan layanan apa aja sih yang mau kita tawarkan ke klien. Nah, paket-paketnya apa saja, kemudian paket-paketnya apa saja, kemudian portofolionya juga bisa dimasukkan di sini, lalu foto-foto timnya, testimonialnya, mungkin ingin mengupdate artikel dan lain sebagainya, itu juga bisa dimasukkan di sini. Nah, kalau kita ke atas, kita lihat nih ada layanan. Nah, kalau kita lihat di sini kita sediakan beberapa modul. Ini sebagai contoh, misalkan saya ingin lihat paket wedding yang disediakan itu apa aja sih. Nah, di sini contohnya misalkan di sini ada Aksana Gold Wedding. Ini contohnya ya, teman-teman. Kalau kita lihat detailnya di sini, kita bisa masukkan deskripsi layanannya, kemudian fasilitasnya apa aja sih, lalu syarat dan ketentuannya, kemudian rincian pesanannya. Nah, di sini ada dua varian. Jadi varian yang pertama adalah paket wedding dengan 100 packs, yang kedua paket weddingnya 200 packs. Nah, perbedaannya apa? Nanti bisa dirincikan di sini. Kemudian kalau misalkan ada yang pesan paket ini, teman-teman nggak perlu inputin manual lagi satu persatu rincian dari paket weddingnya, karena kalau teman-teman udah bikin paket seperti ini, otomatis nanti di form transaksinya rincian-rincian pesanannya itu udah masuk. Nah, kemudian kalau misalkan si calon pengantin ingin konsultasi atau menanyakan paket ini, tinggal masukin aja data-datanya di sini. Jadi nama, nomor telepon, email, kemudian tanggal pelaksanaannya kira-kira kapan, dan estimasi jumlah tamunya berapa. Nah, kalau nanti dari calon pengantinnya udah masukin data-datanya di sini dan klik pesan layanan, nanti terhubung ke WA-nya teman-teman semuanya. Tuh. Nah, ini untuk halaman depannya ya, teman-teman. Lalu bagaimana sih sistem Aksana ketika menangani transaksi? Di sini saya sudah login sebagai administrator. Tinggal dilihat aja di sini di dashboard. Kemudian klik halaman administrasi. Nah, selanjutnya di sini kita klik manajemen transaksi. Kita ada beberapa modul yang siap pakai. Saya kasih contohnya untuk modul wedding package nih, misalkan. Tinggal diklik, kemudian klik data transaksi. Nah, kalau sudah, ini coba saya cari data yang lumayan lengkap. Misalkan si Luna Wijaya nih. Nah, si Luna Wijaya ini dia pesan nih wedding package yang harganya 70 juta. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya 4 November. Lalu di sini ada biaya-biaya tambahan. Nah, ada pilihan nasi, kemudian ada kebersihan gedung, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan potongan harga. Nah, ini seperti yang saya mention di awal, kalau ada biaya-biaya tambahan, otomatis nanti di penagihan akhir atau total harga itu langsung dikalkulasi ya teman-teman sama sistem. Jadi ketika bikin invoice pelunasan atau invoice akhir, otomatis kekurangan pembayarannya itu kita udah ada tuh acuannya berapa sih, jadi nggak perlu ngitung manual lagi, kurang lebih seperti itu. Nah,
Kemudian di sini kalau kita klik detail pesanan, nah kita bisa tahu nih rincian pesanannya seperti apa. Nah, rincian pesanan ini nggak perlu teman-teman inputin secara manual kalau misalkan ada transaksi baru. Karena apa? Karena ini udah melekat di data paket. Jadi PR-nya teman-teman di awal ketika menggunakan Aksana adalah inputin paket-paket yang mau teman-teman tawarkan. Nah, artinya nanti kalau udah bikin paket, ada transaksi baru masuk, nah ini semuanya otomatis bisa di generate oleh sistem. Ditarik datanya dari data-data yang udah diinputin teman-teman di data paketnya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ada perubahan menu nih di catering nih. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Misalkan pilihan nasinya itu teman-teman menawarkan nasinya nasi putih, kemudian diganti sama si pengantinnya ini ada request nih nasinya ganti nasi goreng, kemudian ada tambahan misalkan. Ada tambahannya 500.000 misalkan. Nah, 500.000 ini teman-teman nggak perlu edit manual atau inputin manual, dikalkulasi ulang sendiri di invoice atau pelunasannya. Karena apa? Karena by system 500.000 ini udah masuk ke biaya tambahan nantinya. Jadi pasti ditagihkan di akhir, di biaya akhirnya. Nah, lalu kalau teman-teman ada kebutuhan untuk cetak rincian pesanan ini sebagai form transaksi, teman-teman tinggal klik aja di tab transaksi, kita kembali. Nah, lalu kita klik cetak form transaksi. Nah, otomatis di sini langsung tergenerate ya, teman-teman semuanya. Nah, rincian-rinciannya pun bisa dilihat di sini, kita juga bisa download PDF. Nah, kita coba kembali. Nah, selain itu kita juga punya fitur pembayaran. Nah, untuk fitur pembayaran sendiri, ini teman-teman bisa lihat tagihan awalnya, tagihan atau harga paket awalnya itu 70 juta. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata ada tambah-tambahan detail nih, misalkan ada perubahan menu catering dan lain-lain. Nah, biaya tambahannya itu juga akan dicatat oleh sistem. Kemudian potongan harganya berapa, dan oleh sistem nantinya akan keluar tuh tagihan akhirnya berapa sih. Kemudian ketika ada uang muka, ada angsuran-angsuran, nah sistem pun bisa menghitung pembayaran yang sudah diterima berapa, kekurangannya berapa, dan persentase pembayarannya tuh udah berapa persen sih. Kemudian untuk bikin invoice, teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini tinggal bikin aja, inputin aja angkanya. Sebagai contoh ini misalkan saya hapus dulu. Nah, sebagai contoh misalkan saya mau nerbitin invoice nih, tinggal klik aja terbitkan invoice di sini. Lalu masukkan jumlah tagihannya, kemudian masukin catatannya. Ini pembayaran untuk apa nih? Misalkan untuk pelunasan. Nah, jangan lupa dicentang, lalu klik simpan pembayaran. Nah, ketika sudah inputin invoice, teman-teman tinggal lihat di sini ada icon untuk cetak invoice, jadi gambarnya kertas, tinggal diklik aja. Nah, di sini invoice-nya langsung bisa ke generate nih. Sampai di sini ada jumlah tagihannya berapa, waktu tagihan dan waktu jatuh tempo atau kadaluarsanya. Kemudian di rincian transaksinya ini kita bisa lihat nih biaya tambahannya. Oh, ada pilihan nasi, ini ada yang berubah, kemudian kebersihan gedung ada tambahan. Lalu ada diskon nih. Nah, kalau diskon ini karena minus, biasanya kita kasih tandanya ada kurungnya. Lalu di sini untuk riwayat-riwayat pembayaran yang sudah dilakukan, nah itu udah kecatat secara otomatis nih di sini. Nah, ini juga bisa di-download PDF dan bisa dikirimkan ke klien. Nah, ini juga bisa dibikin di aplikasi mobile-nya ya, teman-teman, baik di Android maupun di iOS.
ketika file PDF-nya ini mau dikirimkan bisa langsung di-share aja filenya. Itu contohnya untuk invoice. Kemudian kalau misalkan pembayarannya sudah dicatat, sudah diproses, maka akan muncul icon untuk cetak kwitansi. Nah, untuk cetak kwitansinya sendiri kurang lebih seperti ini. Nanti logonya bisa disesuaikan dengan logonya teman-teman. Nah, ini juga bisa dikirimkan secara otomatis juga nantinya. Nah, setelah menu pembayaran, kita punya menu keuangan nih. Nah, di menu keuangan sendiri ini kita bisa menambahkan data-data pengeluaran. Jadi kewajiban-kewajiban ke vendor, misalkan ada biaya transportasi, ada biaya untuk freelance, kru, kemudian biaya cetak buku panduan dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan semuanya di sini. Nah, contohnya formnya tinggal teman-teman ikutin aja di sini yang harus diisikan, misalkan nama transaksinya apa, kemudian bayar ke vendor mana, metode pembayarannya apa, apakah kas atau transfer dan lain sebagainya, waktu transaksinya kapan, kemudian jumlah pengeluarannya berapa. Kalau misalkan ada biaya administrasi, misalkan transfer antar bank nih ada BI Fast 2.500, bisa tuh dimasukin di sini biaya administrasinya. Lalu jangan lupa kita pilih kategori pengeluarannya ini apa. Kategori pengeluaran pun nanti bisa diatur juga ya teman-teman di sini. Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu misalkan ada bukti transaksi, bukti transfer dan lain sebagainya, bisa juga diupload di sini. Kalau ada catatan atau keterangan tambahan pun juga bisa ditambahkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk data pendapatan, nah teman-teman, kalau misalkan menerima pembayaran uang muka, angsuran ataupun pelunasan dari klien, nggak perlu diinputin manual ya di sini, karena ketika invoice itu dibayarkan, diproses di menu pembayaran, otomatis by system itu udah tercatat di sini. Nah, kalau misalkan ada pendapatan lain selain dari klien, dari pembayaran klien, misalkan teman-teman kerjasama dengan vendor catering, nah si vendor cateringnya ini ngasih cashback atau komisi karena ada kerjasama itu tadi. Nah, itu juga bisa dicatatkan sebagai data pendapatan nih teman-teman. Caranya sama, kurang lebih seperti mencatatkan data pengeluaran tadi. Tinggal diikutin aja formnya di sini, termasuk kategori pendapatannya apa, itu juga bisa diatur di custom di sini kalau misalkan ada kategori-kategori pendapatan yang belum disediakan oleh sistem. Bisa ditambahkan secara manual nantinya. Nah, lalu di sini juga ada data penggunaan inventory. Nah, untuk data penggunaan inventory ini, contohnya misalkan teman-teman ini adalah wedding service, kemudian merangkap sebagai dekor. Nah, misalkan ada persediaan atau barang-barang yang digunakan untuk acara tadi, maka bisa dimasukkan nih di sini inventorinya, dan itu akan secara otomatis direkap keuangan, dicatat juga sebagai data pengeluaran nantinya. Nah, di rekap keuangan sendiri ini kalau kita lihat adalah summary atau ringkasan dari data pengeluaran dan pendapatan. Kalau kita scroll ke bawah, nah kita akan dapat nih untuk angka laba ruginya per acara tuh berapa sih? Nah, ini minus karena apa? Karena belum dilakukan pelunasan oleh si kliennya di data pembayaran tadi yang terakhir invoice-nya belum dibayarkan. Nah, kalau sudah dibayarkan nanti pasti otomatis ini akan berubah sesuai dengan hitungan pendapatan dan pengeluarannya. Nah, di sini juga ada button untuk proses pengakuan pendapatan. Nah, ini diklik kalau misalkan acaranya sudah selesai, kemudian pelunasan juga sudah dilakukan oleh klien, kemudian teman-teman juga sudah melakukan kewajiban-kewajibannya ke vendor-vendor. Nah, karena sudah ada pertukaran pertanggungjawaban di sini, maka bisa diklik sebagai proses pengakuan pendapatan. Artinya kalau misalkan DP-nya di tahun lalu, maka ketika menerima DP itu artinya masih uang titipan, belum jadi pendapatan. Tapi kalau acaranya sudah selesai, misalkan minggu ini,
minggu kemarin udah selesai pelunasan dan lain sebagainya, secara administrasi udah kelar semua nih. Nah, teman-teman boleh nih untuk klik proses pengakuan pendapatan. Nah, artinya uang muka, kemudian angsuran sampai pelunasan yang sudah diterima oleh teman-teman ini sudah diakui sebagai pendapatan di dalam modul finance atau akuntansinya nanti di laporan keuangannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu saya kembali lagi ke fitur detail pesanan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara garis besar aja. Di sini untuk timeline kegiatan kita juga bisa masukkan rencana-rencana kegiatannya, PIC-nya siapa, lalu statusnya ini sudah terrealisasi atau belum. Itu juga bisa nih dimasukkan di sini. Lalu selanjutnya untuk rundown acara ini juga kita bisa bikin template nih teman-teman. Kita bisa bikin template, misalkan kliennya teman-teman ada yang pakai akad, ada yang pakai pemberkatan. Nah, otomatis rundown atau susunan acaranya ini berbeda. Nah, itu nanti bisa ditemplatkan dulu. Nah, lalu diimport aja nanti template-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini beberapa template yang udah dibikin di sistem. Teman-teman nanti bisa secara manual bikin template versi teman masing-masing sendiri. Versi punya teman-teman sendiri nih nantinya. Dan rundown acara ini bisa di-download juga sebagai file Excel yang nantinya bisa teman-teman copy paste ke template buku panduan kalau dibutuhkan. Selanjutnya kita juga punya fitur informasi tambahan di sini. Kita bisa memasukkan data-data pengantin, keluarga pengantin mungkin, ada juga tamu VIP dan data-data lain itu bisa kita masukkan di sini. Dan ini juga bisa diakses oleh si klien. Jadi klien juga bisa bantu nih teman-teman validasi ejaannya, mungkin ada gelar dan lain sebagainya biar nggak salah-salah. Nah, ini juga bisa dilengkapi data-datanya di sini. Lalu di sini kita juga punya fitur riwayat perubahan. Artinya di sini apapun yang teman-teman ubah, baik itu misalkan penambahan biaya tambahan, penambahan diskon, atau ada perubahan-perubahan di item rincian pesanan, itu secara otomatis oleh sistem akan di record nih di sini. Jadi kita meminimalisir miskomunikasi. Misalkan ketika technical meeting, oh ada perubahan siapa nih yang mengubah, nah itu bisa di track semuanya nih. Kalau beda akun nanti otomatis di sini akan ada keterangannya operatornya siapa nih yang mengubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada link kuesioner. Nah, untuk kuesioner ini teman-teman mungkin familiar dengan Google Form kurang lebih bentuknya sama. Ini contohnya misalkan link pengisian kuesionernya berupa pertanyaan dan jawaban yang ini bisa di custom nantinya pertanyaannya maupun format jawabannya seperti apa, apakah pilihan ganda atau isian itu bisa diatur nantinya ya teman-teman. Nah, dan kuesioner ini juga bisa ditutup kalau misalkan sudah diisi oleh si klien dan jawabannya biar nggak bisa diubah-ubah, nah ditutup aja nanti kuesionernya. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk fitur manajemen administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara global, secara garis besar di modul-modul lainnya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan apa aja sih fitur-fitur utama di modul manajemen administrasi. Nah, untuk fitur-fitur lainnya di Aksana kita juga punya fitur modul untuk persediaan atau inventory. Nah, di sini teman-teman kalau punya barang persediaan bisa banget dicatat di sistem. Nah, untuk teman-teman dari vendor dekor, catering, dan lain-lain, kalaupun misalkan ada pembelian barang, ada PO, kemudian ada produksi barang, lalu ada transfer barang antar gudang, misalkan gudangnya lebih dari satu, semuanya itu bisa dicatatkan di sistem. Dan ini terintegrasi juga dengan laporan keuangan ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir harus inputin satu persatu di beda sistem, di beda laporan. Ini kita semuanya langsung terhubung datanya. Jadi sekali input, datanya langsung terintegrasi ke laporan keuangan nantinya. Nah, kemudian untuk manajemen keuangan, nah di sini kita bisa nih mencatatkan akun-akun yang kita miliki. Lalu di sini juga untuk pencatatan keuangan,
mulai dari utang piutang ataupun pengeluaran-pengeluaran administrasi, misalkan sewa ruko, bayar internet, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dicatatkan di sini nih, semua pengeluaran yang tidak terikat dengan project. Kalau pengeluarannya itu terikat dengan project atau acara, nyatatnya ada di rekap keuangan di tiap transaksinya ya, teman-teman, bukan di sini. Nah, kalau teman-teman juga punya usaha di luar usaha utama, misalkan usaha utamanya adalah wedding organizer, kemudian teman-teman punya mobil dan mobilnya disewakan. Nah, dapat tuh pendapatan dari penyewaan mobil. Nah, itu juga bisa dimasukkan di sini sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian utang piutang perusahaan dan lain-lain semuanya udah ada di sini lengkap, teman-teman bisa dipakai nantinya. Kemudian di sini kita juga punya untuk pengelolaan aset. Nah, jadi teman-teman misalkan punya ruko sendiri, punya mobil atau mungkin aset-aset lain yang perhitungannya ada depresiasi atau penyusutan, itu semuanya juga bisa dimasukkan di sini. Lalu ini yang paling penting, yang sangat krusial adalah laporan keuangan. Nah, di sini kita sudah standar dengan SAK etap ya. Mulai dari laporan arus kas, buku besar, kemudian laba rugi, neraca saldo, semuanya udah ada di sini teman-teman. Jadi nggak perlu ngejurnal manual ya. Semua data pengeluaran, data pendapatan yang ada di tiap-tiap acara itu nggak perlu teman-teman jurnal manual. Karena apa? Karena di sini langsung terjurnal otomatis oleh sistem dan langsung bisa ditarik laporannya per periode di sini. Nah, ini saya contohkan misalkan arus kas nih ya. Nah, di sini udah langsung jadi bentuknya laporan seperti ini ya teman-teman, dan ini bisa di-download berupa PDF. Di sini kita juga bisa pilih periode laporannya, apakah bulanan, apakah tahunan. Nah, dan kita juga bisa melakukan perbandingan laporan. Jadi untuk satu periode, 2 periode, 3 periode, lalu analisis laporannya pun juga bisa kita pilih. Nah, ini contohnya misalkan saya ingin tahu laporan di periode tahun 2024. Nah, di sini ini karena sudah standar SAK etap, artinya semua orang harusnya bisa membaca format laporan keuangan seperti ini ya. Jadi nggak menerka-nerka nih teman-teman bikin format laporannya pakai versinya sendiri-sendiri. Nah, kalau ini versinya memang sudah terstandar. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada laporan transaksi nih. Jadi laporan pembayaran, misalkan, kemudian ada laporan pengembalian, artinya ada kelebihan pembayaran dan lain-lain. Lalu laporan transaksi juga bisa kita lihat nih di sini. Selanjutnya kita juga punya modul untuk manajemen pelanggan nih. Nah, di sini kita bisa membagi-bagi, kita punya data prospek atau data leads itu dari mana aja sih? Nah, ini kita bisa bagi berdasarkan sumber datanya, kemudian bidang kerjanya, labelnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga punya fitur untuk broadcast SMS, email, maupun WA. Nah, selanjutnya di sini kita juga punya pencatatan untuk calon pelanggan, artinya prospek, leads, data-data yang teman-teman dapetin dari ngiklan misalkan, ataupun dari pameran. Nah, itu bisa nanti di follow up oleh tim sales dan marketingnya teman-teman. Nah, kemudian kita juga punya lead collection form. Nah, untuk lead collection form sendiri, ini kurang lebih mirip-mirip dengan Google Form nih, teman-teman. Di sini teman-teman bisa bikin form yang isinya adalah nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, form ini nanti ketika diisi, maka datanya otomatis masuk ke data manajemen calon pelanggan di sini. Jadi nggak perlu nginputin nih, teman-teman. Tinggal share linknya aja. Kalau ikut pameran, linknya bisa dikonversi jadi QR code, tempelin aja ke brosurnya teman-teman, gitu. Lalu di sini untuk aktivitas follow up-nya juga lumayan lengkap. Teman-teman bisa mencatatkan apakah ada follow up via telepon, meeting, email, chat, ataupun mungkin komplain. Nah, lalu broadcast sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Kita juga bisa mengkelompokkan kontaknya teman-teman. Jadi kita mau broadcast ke kelompok kontak yang mana. Misalkan kita dapetin leads itu dari sosial media atau leads dari pameran A. Nah, khusus untuk prospek atau leads yang kita dapatkan dari pameran A, ini ada diskon khusus nih. Nah, maka di broadcastnya adalah materi iklannya atau materi promonya ini khusus untuk mereka.
Jadi nggak didapetin untuk prospek-prospek yang lain. Itu bisa banget kita atur di kelompok kontak. Lalu selanjutnya kita juga punya modul untuk manajemen SDM. Nah, untuk manajemen SDM sendiri, ini kita bisa banget untuk masukin pengaturan gaji, sistem presensi, rekrutmen, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mendata karyawan kita, kemudian kita juga bisa bikin struktur penggajian, data peringatan untuk SP, maupun data sertifikasi. Lalu untuk monitoring performa, di sini kita bisa nih lihat laporan kehadirannya, laporan kerja harian, sampai ke operasional plan atau rencana kerja bulanan. Nah, selanjutnya ini juga ada fitur rekrutmen yang bisa teman-teman manfaatkan, misalkan mau cari staff baru ataupun cari tim baru. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Yang isinya Aksana itu apa aja sih? Nah, ini saya buka beberapa modulnya ini. Kalau teman-teman memang berminat, mau coba-coba dulu deh Kak, mau lihat dulu isinya seperti apa. Nah, di sini kita ada program free trial 2 minggu, teman-teman bisa daftar gratis, bisa coba semuanya karena aksesnya kita buka semua, termasuk mobile apps, nantinya ada di Android dan iOS, teman-teman bisa download aja. Pakai data trial yang 2 minggu itu juga bisa diakses via mobile apps. Nah, begitu ya teman-teman kurang lebih. Oke, terima kasih. Silahkan kalau memang mau menggunakan Aksana, mau tertarik pakai Aksana, bisa hubungi kita di data kontak di deskripsi kita. Thank you teman-teman, sukses selalu.